Pertanyaan kedua saya berikan kesempatan kepada Bapak Roni Mandropi selaku Kepala Sekolah SMK Tunas Media. Bagaimana kesiapan dari sekolah sendiri terhadap sistem pembelajaran online untuk saat ini bagaimana gitu? Saya ingin tahu. Baik, terima kasih. Saya coba menjelaskan dari sudut pandang sekolah tentunya. Kebetulan kalau di Tunas Media sendiri, karena memang kami adalah sekolah yang berbasis IT, maka dalam kesiapan pembelajaran daring ini, ya, jauh sebelum pemerintah menginstruksikan pembelajaran daring, kami sudah terbiasa dengan pembelajaran daring, karena kami sudah siap dengan sarananya, gitu ya. Maka kami sudah terbiasa dari dulu anak magang di perusahaan, ujiannya online ke sekolah. Iya. Betul kan? Iya. Nah, anaknya tetap di perusahaan magang, tapi ketika ada ujian akhir semester, pembelajaran tetap dapat. Jadi berbicara daring, kesiapan dan lain sebagainya, kalau kami, karena kami di SMK Tunas Media ini adalah sekolah IT, ya kami sangat siap, sangat prepare itu. Tetapi kalau berbicara secara keseluruhan dengan sekolah-sekolah lain, ya itu menjadi kendala, karena ketika kami kumpul rapat dengan sekolah-sekolah lain gitu, maka terjadi di situ curhatan-curhatan dari para kepala sekolah tadi, bagaimana dengan penyiapan sarana, bagaimana penyiapan SDM dan lain sebagainya, yang memang notabene juga berbiaya dan lain sebagainya, terutama pengelolaan SDM yang memang belum siap juga gitu. Nah, ini yang menjadi kendala bagi yang lainnya. Tapi kalau SMK Tunas Media sendiri secara keseluruhan, insya Allah sih sudah siap lahir batin kalau untuk pelaksanaan daringnya. Baik, nah dari pengalaman keseharian Bapak Kepala Sekolah sendiri terhadap guru-guru ini sendiri, apakah dengan sistem daring yang sudah berjalan ini guru-guru ini lebih nyantai untuk persiapan pembelajarannya, atau justru malah lebih ribet atau lebih menimbulkan banyak masalah gitu? Baik, kalau berbicara di lingkup SMK Tunas Media, sebetulnya segala sesuatunya kita sudah prepare, sudah disiapkan, termasuk untuk pembenahan sumber daya manusia. Salah satunya kita memiliki satu sistem aplikasi, ya, berbasis mobile yang bisa diakses oleh siswa, namanya SID student namanya, ya. Betul ya Pak ya? Sudah anak sudah bisa mengikuti input nilai dan bisa di situ, penugasan di situ, ya. Lalu guru juga memiliki akun masing-masing dari sistem aplikasi kita, di mana guru memungkinkan untuk memberikan penugasan di LMS namanya, Learning Management System. Orang tuanya juga ada. Orang tua bisa mantau anaknya. Bisa mantau. Nah, ini kelebihan sekolah kita, ya. Jadi kalau berbicara tadi guru, nah keberatan atau tidak, gitu, lebih repot atau tidak, pertanyaannya kembali lagi itu jawabannya adalah tergantung gurunya juga. Gurunya mau belajar atau enggak. Kalau yang nggak mau belajar, ketinggalan, ya karena memang sekarang iklimnya sudah ke situ semua, basisnya teknologi. Tapi sekolah gitu. Sekolah mengadakan pembinaan. Nah, justru sebelum launching suatu produk itu, kami selalu melakukan arahan kepada guru-guru yang melalui pelatihan binteknya dulu. Setelah betul-betul guru memahami, kemarin di rapat awal semester, awal tahun, kita 2 hari bintek itu membahas tentang tadi, ya, bagaimana learning management system di aplikasi yang kita miliki. Jadi kalau secara keseluruhan, kalau di Tunas Media, betul yang tadi Pak Sarifin bilang bahwa orang tua bisa mantau, anak belajar juga dengan media online, ini semua sudah terwadahi dengan satu aplikasi kita. Kalau berbicara lingkup sekolah Tunas Media, ya. Kesiapan memang sudah siap. Betul. Cuma lagi-lagi berkaitan dengan proses pembelajaran yang itu nanti itu maksud saya, itu betul. gimana? Iya. Silakan kalau mau ada pendapat masukan lagi ke sekolah, silakan Pak Syarif. Iya, tadi saya sudah merasakan bahwa
karena multimedia istilahnya kan di sini sudah siap sarananya. Ya. Dan saya melihat sendiri, saya juga bisa mantau anak. Betul. Saya kemudian guru juga ada sendiri. Gitu. Betul. Cuma persoalannya untuk proses pembelajaran anak yang saya lihat itu tadi tidak Ya. maksimal. Ya. Karena posisi waktu cuma hanya terbatas. Hmm. Kemudian tidak ada secara langsung pengamatan dari guru yang bersangkutan. Ya. Apakah dia itu memang mengerjakan atau tidak, Ya. selesai atau tidak, posisinya sedang bagaimana. Ya. Kalau belajar memang serius dan tidak serius, itu juga bisa mempengaruhi terhadap penguasaan materi, penguasaan terhadap ilmu itu sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya di sekolah bertatap muka bisa langsung, itu mereka ada kontak. Terlihat, semuanya terlihat. Terlihat, Ya. tapi ketika misalnya lewat posisi daring seperti itu tadi yang saya perhatiin, anak saya nggak serius. Ya. Makanya tadi lagi-lagi, oke lah sarananya lengkap. Tapi ketika prosesnya terjadi jauh gitu ya, Iya. komunikasinya, maka itu yang saya masalah ya. yang saya masalahkan. Betul. Ya. Gitu. Betul. Tapi kalau ini, apalagi sekolah yang Nggak siap apa-apa. tidak siap apa-apa, Iya. mau gimana? Gimana? lebih parah lagi Lebih kondisinya parah ya. lagi. Belum lagi yang di gunung-gunung, yang di dekat laut. Ya, kalau di pantai, dan gunung, kalau di sebagainya. gunung mah udah jelas ya Pak ya. Sehingga Iya. ini maksudnya Sawangan. agak sawangan wilayah lah, istilahnya Banyak. yang agak Betul. ya. Jadi Betul. multimedia, istilahnya saya lihat oke lah sekolahannya. Tapi tadi itu prosesnya yang saya lagi Baik, saya proses coba itu seperti saya itu. coba Ya, ini silakan. ya. Jadi gini, segala sesuatu itu pasti ada nilai positif, ada juga negatifnya, ada kurangnya, ada lebihnya. Ya. Nah, dengan segala kelebihan kita di bidang sarana dan teknologi itu bisa menjembatani anak dan guru untuk belajar online. Nah, tujuannya pengen maksimal. Tapi di sisi lain yang namanya sistem itu pasti ada kelemahan. Contoh, kalau saya meluangkan waktu terlalu lama untuk guru mengajar, durasi jamnya sama dengan durasi jam di sekolah per mapel. Iya. Anggap 45 menit kali 2 Ya. gitu ya. Setiap pertemuan. Maka itu akan terjadi gejolak lagi di orang tua. Kenapa? Ketika kelamaan dalam pembelajaran online, itu kan kuotanya semakin banyak dia. Protes lagi aja. Iya. Ini kuota Iya. kebanyakan. Membengkak lagi kan. Membengkak lagi. Iya, iya, betul. Iya, Betul. jadi betul. di sisi lain kita juga harus wise juga terhadap Ya, oke. kondisi orang tua gitu. Oke. Tidak semua orang tua mampu. Mungkin bagi Pak Sarifin yang memang notabene orang berwawasan di bidang pendidikan, dia akan paham dan akan support anaknya. Betul. Tapi ketika orang tua yang memang betul-betul tidak paham, tidak support, ini duit habis mulu buat beli kuota dan lain sebagainya. Hitungan. Hitungan. Sehari Nah, 10.000 betul. kali 5. Ini 50.000. ngurangin masa, ngurangin 50.000 segala-galanya. kali 4 200. Belum yang lainnya. Nah, maka atas itu Pak, ini mohon maaf ya, atas itu saya memiliki pertimbangan lagi, membatasi durasi jam pembelajaran. Gitu. Tapi setelah durasi pembelajaran tadi ada pantauan dari guru terkait dengan penugasan, penilaian dan lain sebagainya. Itu namanya di LMS, di Learning Management System kita tidak online, Iya. tidak online. Tapi anak bisa komunikasi langsung, bahkan pikon juga dengan gurunya. Ada fitur namanya LMS. Karena kita sudah paham tuh, Iya. Firdaus sudah paham. Jadi selanjutnya seperti itu. Nah, permasalahannya ini kembali dengan masalah membatasi jam belajar ini. Betul. Sudah tadi disampaikan anaknya sudah nggak fokus di Betul. rumah, Betul. gitu kan, karena banyak gangguan-gangguan yang tidak membuat mereka fokus, ya kan, ada games dan Betul. sebagainya. Nah, sementara di satu sisi dibatasi lagi oleh Bapak Kepala Sekolah untuk pembelajaran Karena sistem dan tadi sistem kuota. bukan hanya sistem kota, mengikuti kebijakan pemerintah Iya. yang kalau sampai memusatkan kepada ketercapaian kurikulum secara 100%, sekolah
kena teguran juga. Betul. Nah, Maka kita ada yang berkurang porsinya gitu. nah ini memang harus menjadi perhatian pemerintah. Betul. Pemerintah Mau itu tidak memang mau harus menjadi perhatian ini. kan? waktu juga dibatasi sama pemerintah Ya. sampai dengan setengah 12 harus selesai. Selesai. Mulainya dari jam setengah 8 Betul. sampai setengah 12. 12. Iya. Ya bisa dibayangkan. Dapat apa? Iya. Kalau bilang dapat apa nggak dapat apa-apa. Iya. Apalagi kalau Hmm. pembelajarannya 1 hari sampai dengan 3 pelajaran misalnya. Betul. Makanya tadi kalau Hmm. balik ke persoalan efektivitas belajar, Ya jauh dari kata Jauh. efektif, betul. Jauh. bahkan misalnya yang saya sorotin karena tadi prosesnya memang. Iya. Nah, ada yang ngomong itu Pak, proses belajar itu tidak mesti harus dengan posisi daring, kan mereka bisa baca buku sendiri, bisa. Itu bagi mereka yang suka. Iya. Mereka daripada buka Buku atau ibu atau iya ibu mendingan buka game. Betul. Iya. Itu juga itu perlu diperhatikan. Jadi sekarang ini zamannya, apalagi yang anak SMP mulai SMP kelas 2 ya, SMP kelas 2 sampai SMA itu sulitnya bukan main. Betul. Lagi masanya. Masanya Makanya lagi sulit. tolonglah perhatiin juga Hmm. masa-masa itu secara Hmm. psikologis anak. Betul.